Kalau kamu pernah melakukan perjalanan ke Gunung Santop di Hutan Nasional Gunung Baker Snoqualmie, negara bagian Washington, maka kamu mungkin menemukan struktur kayu tua pengawas api Santop. Dibangun pada awal 1930-an, bangunan itu digunakan oleh Dinas Kehutanan Amerika Serikat untuk mengawasi kebakaran di hutan terdekat. Pada satu titik, pengawas api Santop akan dihuni 365 hari setahun, lengkap dengan tempat tidur untuk staf yang ditempatkan di sana secara bergilir. Rumah pengawas satu lantai menghadap ke lembah-lembah indah di White River dan Huckleberry Creek. Tapi kamu bukan di sini untuk info wisata yang informatif. Kamu mungkin tidak peduli dengan sejarah pengamatan yang sangat menarik dan bagaimana itu digunakan sebagai bagian dari sistem peringatan pesawat selama Perang Dunia II, mengawasi pesawat musuh. Bukan, kamu di sini karena sesuatu yang jauh lebih gelap mengintai di dalam pengawas api Santop. Dan meskipun tampak sederhana, struktur kayu setinggi satu lantai itu tentu saja tidak kekurangan ruang. SCP-3333 mengacu pada anomali yang ditemukan organisasi di dalam rumah pengawas api Santop. Bangunan itu adalah satu ruangan persegi berukuran 14 kali 14 kaki dengan jendela besar di keempat sisinya. Saat berdiri di dalam pengawas api Santop, menatap langit-langit kayu, orang akan segera melihat sebuah pintu kolong. Bukan masalah besar kan? Banyak tempat punya pintu kolong ke langit-langit kecil, mungkin tidak ada satupun di belakang pintu kolong selain loteng tua yang berdebu. Ada pengamanan yang mungkin pernah punya gembok di sana, tapi sekarang tidak lagi. Membuka pintu jebakan akan memperlihatkan tangga yang bisa dilipat. Jika ada yang berani atau bahkan cukup bodoh untuk mulai mendaki, maka mereka akan segera kembali ke tempat semula di dalam pengawas api Santop, atau begitulah tampaknya. Saat berada di tempat seperti Hutan Nasional Gunung Baker Snoqualmie yang mengelilingi pengawas api Santop adalah bahwa area hutan penuh dengan kehidupan. Bukan hanya tanaman dan pohon, tapi burung dan hewan hutan lainnya. Kamu tidak pernah bisa benar-benar sendirian dalam situasi seperti itu. Selalu ada kehidupan di mana-mana di sekitarmu. Jadi ketika kamu menaiki tangga dan memanjat kembali ke pengawas api Santop, itulah perbedaan pertama dan paling mencolok yang akan kamu temukan. Mungkin butuh beberapa saat pada awalnya, tapi ketidakhadiran yang tidak biasa dari sesuatu yang biasanya begitu berlimpah di hutan, pada akhirnya akan menjadi jelas. Itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada kicau burung atau suara jauh dari makhluk hutan, hanya kesunyian di sekitarnya. Siapapun yang menaiki tangga akan menemukan diri mereka berada dalam tiruan interior pengawas api Santop, satu tingkat lebih tinggi dari bangunan kayu kecil di permukaan tanah, dengan tangga menuju pintu depan semakin tinggi setiap kali guna mencapai bangunan dengan lebih tinggi dan lebih tinggi. Sekarang, kamu tahu organisasi SCP dan jenis anomali antar dimensi yang aneh yang biasa mereka tangani. Mungkin SCP-3333 adalah dimensi cermin atau suatu tempat di mana suara tidak hadir. Itu tampak identik dengan pengawas api Santop, kecuali tidak adanya kehidupan organik di luar. Tentu saja, itulah yang akan kamu temukan ada di dalam SCP-3333 yang mungkin kamu khawatirkan. Mendaki lebih tinggi, menaiki tangga berikutnya, dan melalui pintu kolong berikutnya, setiap kali dengan hasil yang sama. Kamu muncul di tiruan pengawas api Santop lainnya, masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Apa yang awalnya tampak sebagai bangunan kayu yang tidak berbahaya dan sederhana, sekarang menjadi naikan tanpa akhir ke langit, menuju ke yang tidak diketahui dalam keheningan, tanpa sedikit pun kehidupan tumbuhan atau hewan di luar. Saat kamu mendaki, mungkin kamu mulai berpikir seberapa tinggi tiruan itu. Ini bahkan mungkin tangga Yakub yang alkitabiah, menghubungkan surga dan bumi. Itu akan menyenangkan, bukan? Jika kamu secara bertahap mendaki jalan ke surga, itu mungkin layak untuk dilakukan. Tapi SCP-3333 bukanlah hal yang menyenangkan. Kamu tidak akan menjadi yang pertama mencoba pendakian panjang ini. Ketika organisasi SCP pertama kali menemukan SCP-3333, set penelitian mendirikan base camp di lokasi untuk memeriksa anomali spasial ini. Eksplorasi pertama mereka melibatkan pengiriman anggota tingkat D yang dikenal sebagai D4F68A menaiki tangga. Angka D-nya adalah kode heksadesimal yang ketika diterjemahkan ke teks berbunyi O. Jadi, kita akan memanggilnya begitu untuk singkatnya. Selama eksplorasi hari pertama, O mampu mendaki 184 iterasi dari SCP-3333, berkomunikasi dengan kepala peneliti Dr. Williams di bawah. Pada hari kedua, O bisa melihat sepasang sosok berdiri tak bergerak di bukit terdekat, tapi pasangan itu tidak bisa dilihat oleh Dr. Williams dan peneliti lain di base camp. Kedua sosok itu menghilang tak lama setelah O melihat mereka dengan kamera yang dikeluarkannya, dan dia merasa tidak nyaman.
hampir yakin bahwa dia melihat mereka menunjuk ke arahnya. Keesokan harinya, pada tiruan pengawas api santop ke-345, perilaku Oh mulai berubah. Sebelumnya, dia cemas tentang pendakian panjang dan tidak mempertanyakan arahan yang diberikan kepadanya oleh Dr. Williams. Sekarang, dia sepertinya berbicara lebih santai, menolak instruksi, meminta Williams untuk turun kembali, dan bahkan memanggilnya Dok daripada dokter. Oh juga melaporkan melihat tulisan di dinding, tapi tidak ada bukti ini di kameranya. Tampaknya ada sesuatu yang mulai mempengaruhinya. Saat Oh mencapai tingkat 527, segalanya tampak berubah lebih dramatis. Daripada SCP-3333 terus ke atas, tiruan pengawas api santop tidak lagi memiliki pintu kolong atau tangga. Itu tampaknya diatur berdampingan dalam pola seperti kisi-kisi. Melangkah keluar dari pintu utama, Oh berkomentar tentang kurangnya sinar matahari dan jalan setapak yang terhubung langsung ke pintu depan dari iterasi berikutnya dari SCP-3333. Oh mengeluh tentang kurangnya cahaya alami dan lagi-lagi meminta untuk diizinkan turun kembali. Dr. Williams menginstruksikan Oh untuk menggunakan senter yang disediakan untuknya, tapi senter itu tidak mau aktif dan baterai cadangannya telah hilang. Oh kemudian melihat gerakan mendadak dan saat itu mikrofon dan kameranya mati. Hampir seolah-olah seseorang telah mematikannya. Tampaknya SCP-3333 punya sesuatu yang lain yang mengintai di sana. Dr. Williams mengawasi ekspedisi kedua ke SCP-3333. Kali ini, anggota gugus tugas taktis Mod 0, juga dikenal sebagai nama kode Characteristic Agent Species, dikirim ke atas. Pendakian mereka melalui berbagai tiruan pengawas api santop tidak seramai Oh, tanpa tanda-tanda sosok misterius atau perasaan cemas yang tampaknya dirasakan Oh saat dia mendaki. Ketika mereka mencapai tingkat 527 di mana tiruan dari pengawas berhenti bergerak ke atas dan menyebar dalam pola sebagai gantinya, lampu dan peralatan mereka semua tampak berfungsi dengan baik. Namun, saat tim GTT berpisah, satu persatu bertemu semacam anomali atau efek dari SCP-3333 yang menyebabkan mereka masing-masing menghilang ke dalam kegelapan. Entah itu atau sesuatu membawa mereka, unit-unit GTT ini muncul kembali dengan kebingungan, dan Mod 5 memimpin tim Graham Purcell mengeluarkan perintah untuk mundur dan seluruh pasukan kembali menuruni tangga selama beberapa hari hingga akhirnya mencapai base camp lagi. Anggota Mod 0 bersikeras bahwa mereka tidak ingin memanjat SCP-3333 lagi, tapi Dr. Williams mulai lebih memahami efek anomali, tampaknya menyebabkan perubahan mendadak pada kepribadian orang, bersama dengan semacam fenomena yang menyebabkan sesuatu muncul dan menghilang saat naik lebih tinggi. Dengan asumsi ini adalah hasil dari efek memetika, Dr. Williams mengirim seorang spesialis kontra memetika untuk ekspedisi berikutnya. Spesialis ini adalah seorang wanita buta, tuli, dan bisu yang dikenal sebagai Annette atau Null Walker, yang berkomunikasi melalui sistem sinyal yang tertanam di tangannya, tapi sebaliknya kebal terhadap pengaruh memetika apapun. Diawasi oleh Dr. Williams dan Graham Purcell di base camp, Annette berjalan ke puncak SCP-3333, melaporkan bahwa dia menyadari seorang mengawasinya dari luar tiruan pengawas api santop. Pada kamera tubuhnya, kedipan gerakan terjadi. Sesuatu melihat melalui jendela yang keluar dari bingkai ketika kamera melintas ke arahnya. Di puncak SCP-3333, Annette mematikan senternya, tapi melaporkan bahwa dia bisa mendeteksi darah, mengikutinya ke apa yang dia anggap sebagai tubuh. Suara gerakan mengelilinginya, dan saat Annette menyalakan senternya, Williams dan Purcell melihat bahwa itu bukan tubuh di depannya. Sebaliknya, itu adalah tumpukan organ yang membusuk, otot yang membusuk, dan tulang yang dibuang. Dan di antara tumpukan itu ada tag anjing logam bertuliskan GTT Mod 5 Graham Purcell, pria yang sama yang duduk di sebelah Dr. Williams di base camp. Ya, pria yang sama di luarnya setidaknya. Penjelasan untuk semua yang terjadi di dalam SCP-3333, juga semua kejadian dan penghilangan aneh ini, akhirnya datang dalam sebuah video yang dikirim dari ponsel Dr. Williams. Di dalamnya, Williams yang panik, berlumuran darah, melarikan diri dari sesuatu di atas tumpukan rekursif SCP-3333. Tidak ada efek memetika di puncak tiruan pengawas api santop. Tidak ada yang menyebabkan orang-orang yang dikirim organisasi bertindak tidak seperti diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menjadi diri
diri mereka sendiri. Menurut videonya yang panik, Dr. Williams telah menemukan kebenaran tentang apa lagi yang disembunyikan di dalam SCP-3333. Dengan ketidakjelasan dan intrik yang tepat, tim peneliti telah ditarik masuk, seolah-olah mereka telah dipikat oleh cahaya ikan pemancing, menyadari nasib suram mereka sudah terlambat. Tingkat D, tim GTT, bahkan Annette telah diganti. Sekelompok entitas tak dikenal di tingkat atas SCP-3333 telah mengamati mereka dengan cermat, menunggu sampai mereka tidak terlihat menyelinap masuk dan bertukar tempat. Entitas ini telah menciptakan efek anomali yang dibayangkan seperti melihat sosok yang tidak benar-benar ada, sebagai cara untuk memikat lebih banyak tubuh menambahi tumpukan. Mereka ingin organisasi terus mengirimkan ekspedisi ke SCP-3333 agar mereka terus kembali. Masa organ, otot, dan tulang yang ditemukan Annette mengungkapkan tipu muslihatnya. Dulunya milik Graham Purcell sebelum dia digantikan. Kamu tahu, entitas yang berada di SCP-3333 tidak hanya meniru orang. Mereka tidak memilikinya atau mengendalikan pikiran mereka atau bahkan mengubah bentuk untuk mencuri rupa seseorang. Mereka mengambil kulit. Makhluk-makhluk ini mengosongkan Graham, Annette, dan tim GTT, mengeluarkan jeroan mereka dan merangkak masuk, mengisi boneka berdaging ini dan membiarkan organ dalam mereka membusuk. Orang-orang yang dikosongkan ini menjadi wadah bagi entitas SCP-3333 untuk bersembunyi. Semuanya adalah jebakan dengan sengaja mengeksploitasi kelemahan manusia, intrik, pertanyaan yang tak terjawab. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentang rasa ingin tahu, dan entitas ini menggunakannya untuk membawa lebih banyak badan potensial ke puncak SCP-3333. Mereka berpura-pura menjadi orang-orang yang telah mereka ganti, meniru mereka sehingga organisasi akan mengirim lebih banyak anggota untuk menjelajahi menara, meningkatkan pasokan kulit mereka. Tag anjing Graham telah mengungkapkan penipuan, dan Dr. Williams telah melarikan diri ke SCP-3333. Anggota tim peneliti yang sudah diganti sangat bersemangat, bertekad untuk menangkap dan mengosongkannya juga. Dan di akhir videonya, mereka berhasil. Namun sebulan kemudian, sebuah tim yang mengirimkan persediaan menyadari apa yang telah terjadi dan pintu kolong itu disegel. Pengawas api Santop ditempatkan di bawah penjagaan permanen, tapi setidaknya 50 anggota tewas atau digantikan oleh salah satu entitas. Gugus tugas taktis baru, Lambda 1 Maxwell's Demons, diciptakan untuk memburu dan menetralisir entitas manapun yang lolos dari SCP-3333, tapi masih belum diketahui berapa banyak yang meninggalkan menara dan masih berada di luar sana, menunggu untuk menggunakan rasa ingin tahu seseorang tentang hal yang aneh dan tidak dikenal oleh mereka. Sekarang, tonton SCP-1861 kru HMS Wintersheimer dan SCP-3999 Aku adalah pusat segala sesuatu yang terjadi padaku, untuk cerita lebih lanjut tentang teror anomali dari SCP terungkap.